Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rismata Putri. Saya dari kelas SE 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan pengujian instrumen. Langsung aja kita masuk ke pokok bahasannya. Yang pertama ada tentang objek. Apa itu objek? Objek adalah target penelitian empiris. Objek dapat bersifat fisik ataupun abstrak. Objek dapat berupa pengalaman atau sesuatu yang tidak konkret. Objek juga harus dapat diobservasi. Nah, sesuatu yang diobservasi terhadap objek penelitian empiris disebut dengan properti atau karakteristik dari objek. Nah, selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran adalah penugasan angka atau simbol terhadap ragam karakteristik atau nilai variabel yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, ketika kita menggunakan angka atau simbol dengan tujuan untuk mengukur sesuatu, itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ada tipe level pengukuran. Ada 3 ya di sini. Kita bahas yang pertama dulu. Ada variabel nominal, kategori, kualitatif, diskrit, atau dikotomus. Nah, ciri dari variabel ini adalah mereka tidak mengandung nilai atau kelas, dan mereka juga sudah terdefinisi secara jelas. Contohnya adalah suku atau agama. Ketika kita mendengar agama Islam misal atau Hindu, maka kita akan langsung tahu definisinya seperti apa. Dan mereka ini bukan susunan kelas atau nilai. Mereka tidak memiliki nilai, mereka hanyalah kategori gitu. Nah, selanjutnya ada variabel ordinal atau ranking. Nah, dalam variabel ini mereka diurutkan berdasarkan nilai terendah sampai tertinggi. Contohnya ada jenjang pendidikan, ada S1, S2, S3 gitu. Nah, mereka memiliki jarak antar kategori yang tidak sama. Lalu ada variabel yang ketiga, yaitu ada variabel interval, kontinus, dimensional, dan kuantitatif. Mereka memiliki frekuensi dengan jarak antar kategori yang sama, sehingga terdistribusi normal. Contohnya ada usia dan juga suhu maksudnya. Lalu ada uji validitas. Validitas merupakan kriteria utama keilmiahan dalam suatu penelitian. Validitas menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima oleh khalayak dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, validitas ini terbagi menjadi 2. Ada validitas internal, ada validitas eksternal. Kalau internal itu dia membahas tentang mereka membahas hubungan relasional atau kausalitas antar variabel dalam uji penelitian tersebut. Jadi, apakah variabel ini mereka saling berhubungan atau tidak, dia diukur dalam validitas internal ini. Nah, dalam pengukuran ini variabel-variabel tersebut tidak harus berhubungan gitu. Nah, hubungannya pun nggak boleh sama variabel lain yang tidak ada di penelitian tersebut gitu loh maksudnya. Nah, kalau validitas eksternal itu dia menunjukkan bahwa hasil penelitian mencerminkan fenomena kontekstual dan dapat digeneralisasi. Maksudnya kita lihat nih, apakah hasil penelitian tersebut merupakan sesuai dengan konteks fenomena yang ada dan dapat disimpulkan secara umum atau tidak gitu loh. Nah, ada lagi validitas kualitatif dan kuantitatif. Nah, 2 validitas ini akan mendukung tercapainya validitas internal dan eksternal. Dalam validitas kualitatif ada validitas tampang dan juga ada validitas isi. Namanya juga validitas tampang ya, kayak face, muka gitu. Mereka melihatnya hanya sepintas. Jadi peneliti ini mereka mengidentifikasi apakah pengukuran instrumennya ini valid apa enggak. Tapi mereka hanya mengukurnya secara sepintas gitu, hanya melihat bagian kecil dari instrumen pengukuran. Berbeda dengan validitas isi. Kalau validitas isi ini peneliti mengidentifikasi instrumen pengukurannya itu secara cermat. Mereka menelaah setiap item dengan teliti. Ini
bagaimana ya, ini bagaimana gitu. Jadi bedanya itu, kalau tampang itu secara sepintas, kalau isi itu kayak lebih mendalam gitu. Nah, kan tadi mereka peneliti mengukur ya validitas tampang dan isi. Otomatis validitas tersebut bersifatnya subjektif karena mereka berdasarkan penelitian dari si peneliti tersebut. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan objektivitas, maka peneliti itu harus melibatkan para ahli lainnya di bidang tersebut untuk membantu pengembangan dan penyempurnaan instrumen penelitian. Nanti kalau misalnya udah sempurna nih instrumennya, maka dilakukan uji coba terhadap sekelompok responden yang akan menjadi penguji nih, apakah si pertanyaan ini dalam kuesioner layak apa enggak gitu. Kalau misalnya nanti reliabilitasnya ini baik, maka validitas tampang dan isi itu telah tercapai. Nah, selanjutnya ada validitas kuantitatif. Kuantitatif ini bisa disebut juga sebagai validitas konstruk. Validitas konstruk ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran mengukur konsep yang diuji secara valid dalam model penelitian yang ditunjukkan dengan korelasi yang kuat antar indikator. Jadi, validitas kuantitatif ini mereka akan mengukur apakah konsepnya ini tuh valid apa enggak. Buktinya apa? Buktinya itu adalah korelasi yang kuat antar indikator. Nah, gitu pokoknya. Nah, selanjutnya ada validitas konstruk ini terdiri dari dua validitas lainnya, yaitu ada validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen ini mereka ini tercapai ketika indikator pada suatu konstruk saling berkorelasi tinggi. Kalau validitas diskriminan, indikator-indikator pengukur di suatu konstruk akan saling berkorelasi tinggi di konstruknya, bahkan tidak berkorelasi dengan indikator lainnya. Jadi kalau diskriminan ini mereka sangat sangat berkorelasi tinggi dan bahkan tidak berkorelasi dengan indikator di konstruk lainnya gitu deh. Nah, ada uji reliabilitas. Ini tipe ya, harusnya reliabilitas. Nah, reliabilitas ini menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep atau konstruk. Nah, konsepnya ini dia sama dengan variabel konstruk. Jadi mereka ini untuk mengukur apakah instrumennya itu konsisten dan stabil apa enggak, diukur nih seberapa gitu loh. Nah, mereka ada teknik-tekniknya, ada 5 tekniknya. Yang pertama ada Cronbach-Alpha, yaitu metode untuk mengukur reliabilitas, konsistensi internal skala-skala item berganda. Nah, yang kedua ada retest reliability, yaitu metode untuk mengukur reliabilitas satu skor atau instrumen tunggal yang diuji secara berulang. Namanya aja tes retest gitu ya. Jadi mereka ada satu instrumen tunggal tapi diuji secara berulang, retest. Lalu ada equivalent forms reliability, yaitu metode untuk mengukur reliabilitas suatu skor atau instrumen yang disusun secara paralel dalam satu format kuesioner. Yang keempat ada iterator atau interobserver reliability index, yaitu metode untuk mengukur korelasi reliabilitas tes retest dan equivalent forms. Jadi dua metode sebelum ini itu tadi diukur secara bersamaan. Nah, teknik ini digunakan ketika jawaban-jawaban responden berbentuk penilaian seperti format pertanyaan terbuka dalam kuesioner atau hasil observasi. Yang kelima ada Cohen-Kappa, yaitu teknik untuk mengukur reliabilitas iterator atau interobserver ketika data berskala nominal. Oke. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.